والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لرضا الله تعالى ولتفي البرايا ولمصنف هذا الكتاب والذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waslun mutaikilah masa wa yasikuran sah apa domanud duyuni nanggung utang almas mustaqiroti kang isih tetep fi zimmatin di dalam jangka waktunya idza ulima nalikane den weruhi apa qadruha jumlah hutangnya. Jadi boleh dan ini dianjurkan Pak untuk menjamin untuk nanggung utangi wong. Niki Pak. Syaratnya napa? Ya kudu ro sing nanggung niku pira utange niku. Tak tanggung ya utangmu, tapi gak roh jumlahe utang. Nah ini mboten sah. Niki kejadian zaman Nabi Ruwiyal Bukhari an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qol kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi janazatin. Minggu wingi pun dereng. Dari Salman bin Auka radhiyallahu anhu berkata, dulu kami duduk di sisi Rasulullah SAW, kemudian didatangkan kepada kami jenazah. Faqalu sholli 'alaiha. Maka pun ya demikian. Oh nggih pun. Berarti leh mekuk liwat. Niki wingi kan enten jenazah duwe utang. Kanjeng Nabi mboten kersa nyolati. Akhirnya sahabat kula siap nanggung utahe Kanjeng Nabi. Lah niki termasuk sunnah nggih. Bantu dulure orang yang tertimpa musibah. Bayangno Pak. Nah wong wis kepaten utange akeh pisan. Nggih. Makanya dalam keadaan seperti itu kita bantu saudara kita. Maka di dalam hadis Nabi bersabda, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah itu senantiasa bersama dengan hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya.
Pun nah ngoten tak lanjut nih. Dan ini termasuk terusan ini wala yasihu dhamanul majhuli wala malam yajibu illa darakal mabihi. Iki pun jelas nih jo sampai niku wau jamin utang niku nanggung utang yang tidak jelas, majhul tidak jelas. Pun berikutnya faslun utawi ikilah fasal wal kafalatu bil badani jaizatun. Ini demikian juga kalau tadi nanggung hutang. Kalau ini kita yang kedua bab kafalah. Kafalah niku napa? Padha mawon nanggung tapi mboten utang, tapi nanggung hukuman dadi jaminan. Mulane niku Pak jadi kudu ditahan. Terus mboten ditahan. Soalnya sinten enten penjaminnya. Niku di dalam fikih Islam enten ngoten niku. Dan ini juga dianjurkan, Pak. Dianjurkan untuk menjadi penjamin seorang yang tersangkut masalah hukum. Nah ini menjadi penjamin itu adalah jaizatun boleh. Idza kana 'alal maf'uli bihi haqqul adami, apabila orang yang ditanggung tadi sedang menghadapi proses hukum perdata. Niki Pak, nak tengene nopo fikih niki boleh jadi penjamin, jadi dia menjadi jaminan kalau ada orang tersangkut kasus perdata, kasus perdata atau kasus pidana, tapi yang menyangkut orang lain, atau hak Adam, itu begitu. Tapi kalau memang dia melanggar aturannya negara, nah ini nah dia ini aturannya yang dilanggar ini aturan Quran, maka orang yang semacam itu ya tetap dikenai hukuman. Nah di sini Pak, wa yasta'nisu li jawaziya bi yaqulu ta'ala, niki Pak, dalile yang membolehkan seorang itu menjadi jaminan atas orang lain yang tersangkut masalah hukum itu adalah di dalam surat Yusuf ayat 78. Fahud ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Niki saudara-saudaranya Yusuf memberi argumen kepada raja. Ya ngerti niku rajane dulure dhewe. Waktu niku Nabi Yusuf buat skenario, adike supaya ditahan gak dijak mulih, dijak mulih ke Madian. Jadi keluarganya Nabiullah Yakub itu di Madian, kemudian Yusuf di Mesir, ya, di Mesir. Jadi raja di Mesir, mereka nggak tahu. Walhasil ketika paceklik antri makanan, maka alat takarnya itu sengaja dimasukkan ke bagiannya Bunyamin, adiknya Yusuf. Akhirnya ada pengumuman, siapa yang ngambil alat takarnya ini,
Maka mereka katakan tidak, kami semua tidak, kami ini orang baik-baik semua, nggak mungkin nyuri. Maka kalau ada yang terbukti mengambil alat takarnya raja, maka gantinya hukumannya adalah ya yang bersangkutan harus ditahan di sini, nggak boleh pulang. Itu skenario ini Nabi Yusuf. Akhirnya diperiksa, ternyata yang karung yang di dalamnya ada alat takarnya raja adalah karung yang bagiannya Bunyamin. Akhirnya niku Pak, niki ceritanya wong Yahudi ngeten niki Pak, niki mbah-mbah wong Yahudi ngeten niki. Begitu ketahuan sing apa niki sing ada alat takarnya raja niku di kantongnya Bunyamin, langsung Yahuda, ini mbah wong Yahudi, langsung komentar Pak. Oh pantesan cacake mbiyen yo maling ngene iki yo, padahal ning ngoten niku ning ngarepe Nabi Yusuf. Kurang ajar anjen iki kok. Ya niku orang Yahudi itu, mereka itu biasa membalikkan fakta. Mulane nek wong kok senengane memutarbalikkan fakta, kuwi koncone Yahudi. Lah niku ngoten. Oh pantesan. Lah niku krungu Nabi Yusuf, sampai diterangne teng ngene Quran, Nabi Yusuf niku ngempet ngamuk, diempet Pak. Wa huwa ya'il. Niku ngoten Pak. Wa huwa kalim ya. Dia ngempet, diempet Nabi Yusuf. Caca iki. Tapi niku akhirnya mereka nego kepada Nabi Yusuf. Tidak. Gini, kalau gitu jangan engkau mengambil adik kami. Saya saja, kami saja di antara kami yang gede-gede ini yang menjadi penjamin. Tolong adik saya dilepas. Jaminan salah seorang di antara kami. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya aku melihat engkau wahai Tuan Raja, engkau adalah orang yang termasuk orang yang berbudi baik. Nah niki termasuk namine boleh seseorang itu menjadi jaminan atas orang lain yang tersangkut kasus hukum. Itu cerita di dalam Quran. Masya Allah. Dan itu akhirnya Nabi Yusuf menapa ngabul nih tengkoran, mboten dikabul. Ndak ya. Akhirnya memang maksudnya Nabi Yusuf supaya adik ini ku ben enak karo masih kalih mancing bapake supaya bapake ditekakne mriku ngoten lho. Nggih, Nabi Yakub niku supaya didatangkan ke situ. Itu memang skenario beliau, dan akhirnya betul. Sudah, adikmu ini nanti tak bebaskan, tapi ayahmu tolong diajak ke sini semua. Begitu sampai situ langsung Pak, begitu sampai di istana niki Nabi Yakub niku mambu Pak. Wajadtu riha Yusuf. Aku kok mambu? Pada waktu itu Nabi Yakub sudah buta Pak. Nabi Yakub nangis sampai susah nangisi kehilangan Nabi Yusuf, terakhir kehilangan Bunyamin pisan sampai nangisnya itu buta. Begitu langsung Pak. Akhirnya betul Ra'asiduriha Yusuf. Nah, singkat cerita akhirnya keluarga itu kumpul semua di situ, disampaikan kepada ayahnya, betul saya ini adalah Yusuf dan terbukti mimpi saya dulu, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin.
Aku mimpi melihat ahada asyara 11 bintang dan bulan. Mereka hormat kepadaku. Ra'aituhum li sajidin. Mereka semua sujud kepadaku. Sujud artinya memberi penghormatan kepada aku. Siapa? 11 itu ya saudara-saudaranya Yusuf. Jumlahnya 11. Biyen nguyo-nguyo Nabi Yusuf, tapi justru akhirnya Allah datangkan mereka dengan cara terhormat. Bahkan mereka menghormati Nabi Yusuf alaihissalam, wong sing dikuyo-kuyo. Dan Nabi Yusuf Pak, walaupun ngempet Pak, tapi tidak dendam. Nah, wong niku ngamuk niku wajar Pak, niku sifat menungso. Makanya niku Pak, nak nenggih nih hadis wingi mun diceritakne ning Riyadhus Shalihin, awake dhewe niku Pak dikon ngempet nak ngamuk, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Makanya nak ngamuk dikon ngempet mawon Pak. Ngempeten. Wis to nak kon niku hasil ngempet ngamuk engko diwehi kebagusan sing wakeh karo Gusti Allah. Niku syaratnya nak ngamuk diempet. Waduh Pak, nak ngempet Pak. Ngelu suwe dicos nih mawon ae. Nah. Nggih, ngangop nggih. Ben ngempet wonten ngempet mawon, angop niku termasuk aja sampai awake dhewe angop atine napa nak kesel ya ndang turu. Ben gak angop. Tambah ngantuk dicagahi kopi, ngantuk dicagahi ekstra jos, ya toh. Tambah spesial remek sampean. Nah itu dalilnya kafalah. Kafalah itu menjadi penjamin atas seseorang yang tersandung kasus hukum. Nah kafalah ini terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini enten cerita zaman Sayyidina Umar bin Khattab niku ada kasus pembunuhan. Ada seorang dia membunuh, akhirnya dibawa ke pengadilan. Pengadilannya Sayyidina Umar itu di masjid. Masjid itu biar dari pengadilan, dari kasut pusat pemerintahan. Itu zaman Sayyidina Umar Pak. All in one. Ngurus negara kabeh sembarang kali urusan niku teng masjid. Itu zaman Sayyidina Umar. Mari Sayyidina Umar nak siang sarene niku ngletak tenggene niku ngisore cagake Masjid Nabawi. Niku sih napa debu nggih. Lantainya itu dari pasir. Jadi khalifah itu tidurnya di situ. Pada zaman Sayyidina Umar ada kasus pembunuhan. Akhirnya yang terdakwa akhirnya didatangkan dan itu adalah pengadilan terbuka. Nah, Sayyidina Umar itu seringkali Pak, kalau melakukan pengadilan itu pengadilan terbuka di hadapan seluruh rakyat yang hadir di tempat itu. Sidang terbuka, terbuka untuk umum. Live, bukan live. Dengan tertunduk Pak yang tertuduh ini. Maka akhirnya ditanya yang menuduh disuruh berbicara dulu. Apa benar bahwa dia itu membunuh ayah kamu? Ini isi menggugat anaknya yang terbunuh. Betul baik Sayyidina Umar. Kasusnya gimana? Ceritanya gimana? Yang kamu tahu? Begini. Jadi ayah saya itu dicekik sama dia. Akhirnya gagal nafas, akhirnya meninggal.
begitu. Akhirnya si yang tertuduh tadi tanya, betul apa yang dituduhkan kepada kamu? Maka yang tertuduh mengatakan, betul Wahai Sayyidina Umar, saya telah cekik ayahnya dia dan dia mati karena saya emosi, saya marah. Kenapa? Karena unta dia itu makan di kebun saya. Untanya dia itu ngebiong di kebun saya, entek panganan kebun anggur yang sudah mau panen itu hancur gara-gara unta dia. Makanya saya marah, saya peting, tak tekek, akhirnya mati. Masya Allah. Mulane kasus ngeten iki jaman biyen yo enek ngeten iki. Akhirnya bagaimana? Kalau kamu membunuh dengan sengaja, maka kamu siap dihukum. Maka dia kata, siap wahai Sayyidina Umar, saya siap dihukum. Daripada dihukum di akhirat, lebih baik saya dihukum di dunia ini aja. Silahkan berlakukan hukum kisos terhadap saya. Wah gitu Pak. Niki seluruh hadirin diam semua Pak. Hening ada orang siap dihukum begitu, dihukum pancung. Masya Allah Pak. Akhirnya saya siap dihukum pancung, tapi catatannya satu, Sayyidina Umar, tolong beri waktu saya. Untuk apa? Nabi bersabda, katanya kalau orang meninggal masih meninggalkan hutang, maka terhalang untuk masuk surga. Tolong berikan kesempatan pada saya untuk menyelesaikan seluruh hutang-hutang saya. Demikian juga janji-janji saya juga mau pamitan sama keluarga saya. Ya nopo. Maka pada saat itu lagi nak diculno, sing jadi penjamin sapa? Padahal mboten enten keluarga di situ. Kalau begitu siapa yang menjamin kamu kalau pergi dari sini kamu nanti akan datang lagi untuk siap dihukum? Siapa yang jadi penjamin? Maka dia katakan, waduh, terdiam Pak, tidak ada yang siap jadi penjamin. Akhirnya tiba-tiba Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Umar, saya siap jadi penjamin dia. Lupa nih Pak, niki nak wonge gak teko, sing dipancung niku Abu Dzar Al-Ghifari. Niki ajib Pak. Akhirnya benar Pak. Akhirnya sudah, Abu Dzar siap jadi penjaminnya. Semua orang terdiam Pak. Akhirnya Abu Dzar siap menjadi penjaminnya. Sampai sudah, kamu akan menyelesaikan hutang sampai tanggal berapa? Lalu hari apa, tanggal berapa? Hari sekian, tanggal sekian. Akhirnya betul Pak, diizinkan pulang. Yang jadi jaminan Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah. Begitu akhirnya sampai pada hari hanya, orang tadi nggak datang Pak. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari Pak diikat akhirnya Pak, Abu Dzar Al-Ghifari Pak dibawa ke tempat eksekusi dan sudah siap untuk dieksekusi Pak. Ketika pedangnya itu sudah mau diayunkan Pak, Sayyidina Umar mengatakan, tahan dulu. Itu dari kejauhan kok tiba-tiba ada pemuda datang, jangan-jangan dia. Last minute Pak, hampir lehernya hilang Pak. Tiba-tiba yang datang itu betul Pak, tadi pemuda yang janji mau datang di hari eksekusinya karena dia masih menyelesaikan hutang.
Akhirnya datang begitu datang semua terdiam kaget semua. Maka Sayyidina Umar katakan minta maaf ya. Langsung dia datang minta maaf Sayyidina Umar. Saya datang agak terlambat. Kenapa? Karena yaitu saya harus berpamitan minta maaf sama keluarga saya. Demikian juga semuanya. Dan saya pun tahu kalau toh saya sebetulnya menghindarkan dari hukuman pun tidak ada masalah bagi saya. Kenapa? Karena rumah saya itu jauh sana. Dan saya nggak yakin ada orang bisa menjangkau rumah saya. Nak digoleki itu ya orang temu. Jenengan rona pemukimannya orang Badui itu kan sampai hari ini kan juga terisolir begitu. Tetapi karena demi saya itu telah berjanji kepada Allah, dan saya itu ingin jangan sampai Islam ini ternoda gara-gara ulah saya yang tidak memenuhi janji, maka saya berusaha sungguh-sungguh untuk bisa datang ke sini, dan alhamdulillah walaupun agak terlambat saya bisa datang ke sini. Dan saya siap untuk dihukum sekarang. Masya Allah. Ganti Abu Dhar ditakoi, Abu Dhar, kamu kok siap jadi penjamin? Padahal kamu gak kenal. Saya juga berpikirnya sama, saya tidak ingin Islam itu ternoda gara-gara saya. Masa urusan menolong saudaranya dalam keadaan terpepet saja kok nggak mau? Berarti Islam akan tercoreng gara-gara ada seluruh umat Islam tidak ada yang menjadi penjamin orang yang jujur ini. Masya Allah, Pak. Dengan sebab begitu, Pak, lihat adegan tadi ajib, Pak. Ternyata Pak, sing menuntut untuk tadi dihukum tadi, Pak, langsung memaafkan. Akhirnya loro karo gak sido di eksekusi. Kenapa? Karena ternyata ajib, Pak. Ini satu pelajaran berharga, Pak. Pelajaran berharga. Kalau semua, kenapa Sayyidina Umar itu fokusnya adalah untuk menyelamatkan agama, menolong agama. Ini tadi juga begitu, yang tertuduh itu juga fokusnya untuk menyelamatkan agama. Kemudian yang menjadi penjamin juga fokusnya menyelamatkan agama. Yang terakhir, Pak, ditanya yang menuntut tadi, kenapa kamu kok mau memaafkan? Saya malu kepada Allah. Kalau gara-gara saya Islam juga ternoda gara-gara saya. Kenapa? Karena mungkin ayah saya itu sembrono lan duwe unta kok ora diikat. Andaikan untanya bapak saya itu enggak ngebyong rono, saya yakin ya ini orang yang soleh ini tidak mungkin kejadian itu ada. Makanya saya tidak ingin agama ini ternoda gara-gara ulah saya. Niku lho, Pak. Mikirin niku kabeh nulung agamane Gusti Allah. Makanya teng Quran ing tansurullaha yansurkum. Sapa wong iki gelem nulung agamane Gusti Allah bakal nulung marang wong iku. Masyaallah. Niki, Pak. Makanya niki jadi penjamin seseorang itu boleh, dan itu Masya Allah luar biasa. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudara kita sesama muslim, maka Allah akan hilangkan kesusahan kita di dunia sampai di akhirat. Mulane nek jenengan dijalui tulung karo wong, walaupun susah kaya apa, mikir bojo didelok raine wong sing njaluk tulung. Tapi lihatlah, jangan sampai Islam itu ternoda goro-goro aku. Ya napa Islam ternoda nggih?
Gara-gara awake dhewe gak nulungi wong iku ngamuk-ngamuk. Dan itu gara-gara kita nggak menolong dia. Padahal kita ini kalau ada orang yang minta tolong, kewajiban kita adalah memberikan bantuan. Wa amasaila fala tanha. Berarti kalau kamu dimintai tolong, kamu tidak menolong, berarti nopo? Kita melanggar satu ayat Quran. Lho, Pak, iki awak dhewe didadekno siwaan biasane ngoten Pak, didadekno siwaan. Sana wong loro njaluk tulung ditulung, akhire kuwabeh rene wong njaluk tulung marane ning gone awake dhewe didadekno siwaan. Pokoknya intinya kalau ada minta tolong kita bantu dia sesuai dengan kemampuan kita. Ngoten Pak. Ojo sampai pulang dengan tangan kosong. Usahakan begitu. Minimum Pak. Nggih. Minimum ngomong sing apik, pomo belas tenan gak ono sing kena dilulung ning omah, ya omong sing apik. Ono napa Pak? Tenggene Quran diusil dawuhne qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza. Tutur kata yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah tapi diikuti ucapan atau perbuatan yang menyakitkan kepada yang diberi. Ngwewi nyoh. Nyoh. Lah minggat kono lha iki ya ngono. Mending ngomong sing halus mawon nek ngoten iku. Nah sing apik nggih ngweono sing halus, weono tutur kata yang baik itu yang jauh lebih baik. Oh. Nggih. Nulung tambah kepentung jadi nggih. Nggih, niku nek wong nyuwun sewu kelakuane mboten jelas, niki wingi pun dijelasne. Jadi termasuk wong sing kakean utang, mergo tidak bisa mengelola harta, maka orang semacam itu tidak boleh diberi harta untuk mengelola harta, tidak boleh. Butuhnya apa? Ya kita bantu apa butuhnya dia. Aku butuh sego, ya wis wae ana sego, aja mbok wae duit. Ngomong jari ini mbokku loro ngono. Ya paranono, endi sing loro? Lebih baik gak loro to, gak bojo. Makane endi loro ngono lah ngono ta. Makane aja diwehi duit, tapi bantu selesaikan permasalahan dia. Nah niki menjagani orang-orang yang ngoten niku Pak. Ada yang berdalih begini begitu begini. Nggih. 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 Niki mengke bab selanjutnya. Niki jenenge syirkah. Nggih. Nanti syirkah itu kerjasama. Nggih, kerjasama. Akhirnya kelompok toh. Akhirnya jadi kelompok sing dhek gak mlebu sampean sing menghandle pekerjaane gitu. Akhirnya absen sing mangan gajine dhek jenengan ora diumani lah ngoten ta. Nggih ngoten niku. Ngamal berarti jenengan. Tapi aja ngomel nggih. Lah niki mboten sae. Jadi nanti ada Pak, itu kalau syirkah itu harus ada ketentuan. Pun, soalnya kita bekerja dengan orang lain. Kalau niku perusahaan punya sampean sendiri tidak apa-apa.
Tetapi kalau perusahaan orang lain ada bos, ada atasan, kalau berbuat seperti itu harus sepengetahuan atasan. Kalau tidak sepengetahuan atasan berarti dia telah melanggar Pak muamalahnya, karena dia bekerja bukan dengan jenengan tapi bekerja dengan atasan, ada bosnya. Dia tidak izin bos, tapi izinnya itu bukan di koyok suara bojone kecelakaan. Langgil kan bojo ta. Langgil bojo. Lane hati-hati ngoten niku. Nggih. Ora wong model ngoten niku uripe mboten barokah. Wis to, engko tambah wong kakean masalah. Ruwet. Soalnya nopo dia hidup sudah tidak jujur. Wong nak mboten jujur wis kok kakean masalah, mboten barokah uripe. Niki bab kerjasama setelah niki. Cek enek pirang menit? Gak apa-apa tak terus nego sih. Lanjutannya penting minggu ngarep. Fasrun utawi ikilah fasrun tak lanjungi. Ngoten nggih. Wali syarikati khamsu syaraito, bagi orang yang bekerja sama syirka kerjasama. Nah, dalam bahasa niki sakniki apa kooperasi. Niku kerjasama nggih. Wali syirka khamsu syaraito, syaratnya 5. Kerjasama syaratnya 5. Nomor 1 ayyakuna ala nabil minad darohimi wad dananiri. Satu, kerjasamanya itu atas barang berharga. Apa barang berharga? Dirham dan dinar. Kalau saya sekarang adalah kerjasama di dalam modal. Ini modalnya kudu jelas. Dan itu kudu podo Pak. Nomor 2, nomor 1 niku. Nomor 2 wa ayatafiqa fil jinsi wan naw. Nomor 2, nak kita syirkah kerjasama niku kudu cocok antara keduanya di dalam jenisnya dan macamnya. Jenis dan macamnya harus sama. Contohnya nopo nyun sewu, nak kerjasama niku ndamel duit ya kudu duit kabeh. Duit gawe emas ya emas kabeh. Modalnya dikumpulkan. Niki syarat itu. Nak misalnya sitok gawe emas, sitok gawe perak, sitoke gawe duit, niki mboten sah. Kenapa? Karena percampuran macam gini, karena duitnya nanti dicampur jadi satu, modal ini dicampur jadi satu, akhirnya menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena ini ada selisih nilai. Emas karo duit, emas nilainya juga berubah-ubah, perak nilainya juga berubah-ubah. Dan ini Pak, makanya nak ngeten iki carane kudu niki wau emas kabeh, perak kabeh, duit kabeh. Duit yang ngono, rupiah, US dollar, dolar Singapura gak oleh. Nak rupiah ya kudu rupiah kabeh. Niki Pak, lah niki Pak penting niki untuk kerjasama bilateral atau multilateral. Investor melibatkan berbagai macam transaksi internasional, maka ini harus ada kesepakatan bersama. Niki mengke kalau kerjasama investasi macam gini, ini harus jelas. Ini dalam mata uang apa? Niku jelas. Wah, kaya perdagangan internasional. Ya mbak menawa to ana sing dadi juragan meneh-meneh gak lho aku. Nah iku ngoten niku, Pak. Iku syaratnya. Lah nek niku wau lho.
Nah, kerjasama gak ada duit, kerjasama gawean. Nih Pak, nih gua sini contohnya Pak Ugo, nih gua kerjasama, tapi kerjasama gawean. Orang ngumpul no duit, betul ngumpul no duit, tapi kerjasama gawean, dihandle nih. Ya niku. Niku secara nopo nak menurut Imam Syafi'i mboten bareng. Menurut Imam Syafi'i niku namine syirkah badaniyah. Niku menurut Imam Syafi'i mboten bareng. Nopo? Soalnya niku mengke yang melakukan effort atau susah payahnya itu tidak bisa sama. Gitu, ana sing bagian jembu, ana sing bagian kepet-kepet. Hasilnya podo, lah nyenyek to. Mulane iku lah menurut Imam Syafi'i mboten paham kerjasama seperti itu. Makanya hati-hati gitu. Tapi nak menurut imam sing lain mboten napa-napa, boleh. Kenapa? Yang penting syaratnya ridho. Niki syaratnya keduanya ridho ikhlas. Bukti ini gak ngerundel. Niku menurut Imam Lintu ngoten. Terus keseringan mereka ikhlas. Orang grundel tapi nyedak no. Muga-muga mbokmu lara tenanan ngono ta maning ngono. Astagfirullahaladzim. Bon. Wa ya'dana kulla wahidin minhuma niki wa yukhliqa malain niki Pak. Nomor 1 wau syarate napa modale kudu padha. Emas kabeh, perak kabeh. Kemudian yang kedua, tadi jenisnya tadi sudah disepakati bareng-bareng. Kemudian macamnya juga sudah disepakati bareng-bareng. Jadi sepakati bareng-bareng. Jadi nak duit piroan dan niku disepakat bareng-bareng. Niku jenis syirkah. Kemudian yang ketiga itu lipo malain. Jadi harta itu dikumpulkan, dicampur jadi satu. Itu namanya syirkah. Modal tadi. Orang dicekel dhewe-dhewe. Modalnya dadekno siji. Dan niku koperasi ini sing cocok kali niki, niku koperasi. Setiap orang punya napa niku jenenge ngarane. Simpanan wajib, simpanan pokok jumlahnya sama, semuanya juga duit ya. Macamnya kan duit, jumlahnya sama. Yang ketiga dicampur. Wa ya'dana kulla wahidin minhu ma li sahibi fi tasarrufi. Lah niki seluruh anggota itu harus memberikan izin kepada seseorang yang dikuasakan untuk mengelola. Ini kudu sepakat. Sing ngelola iki sapa? Nah wis kumpul niki nomor 4 kudu membuat akta kesepakatan. Nggih. Cuma nyuwun sewu, kesepakatan itu tidak berlaku kalau kesepakatan untuk perkara haram. Dosa kabeh nek perkara haram. Wis ngumpul dodolan apa ya ngene iki sing paling laris. Dodolan bir lah ya. Apa namanya ngoten, Pak. Niku dosa karo niku. Dosa kabeh. Niki kesepakatan itu tidak berlaku kalau untuk perkara yang haram. Niki nomor 4. Nomor 5, wa yakuna ribhu wal khusranu ala qadril malain. Demikian juga yang terakhir, ada keuntungan dan kerugian itu dibagi bersama sesuai dengan kontribusinya. Niku untung rugi niku didum
podo sesuai dengan proporsinya. Nak nyimpene luwih akeh ya otomatis prosentasenya bisa lebih banyak dan itu disepakati secara bersama. Syirkah itu seperti itu, untung rugi ditanggung bersama. Makanya niku nak koperasi wingi pun dijelasno nggih. Ojo niku simpan pinjam nggih. Duit mungkin nak nyilih duit balik ya tetap duit jumlahnya podo nggih. Niku ngoten. Nak jumlahnya beda mboten ansah. Niku riba. Kemarin kan itu kalau emas dengan emas, perak dengan perak itu harus sama jumlahnya, sama kualitasnya. Kuantitas dan kualitas harus sama. Nah, supaya kalau ada kalau beda baru boleh. Itu beda. Makanya nah, dalam koperasi niku akad syariah niku mau disampaikan wingi nggih carane jok ngono. Sampai utang ya tinggi apa to. Awan tuku sepeda motor wis ngene lah. Sampai tuku sepeda motor wae aku nyicil. Koperasi engko tukune cash. Ada selisih nilai boleh seperti itu. Nak nyicil, nak cash misalnya cash rego 20 juta. Koperasi ngedole wis tak dol 30 juta. Mboten apa? 30 juta 5 tahun niku ngoten. Jadi ngomongnya gak 20 juta langsung ngomongnya 30 juta 5 tahun itu boleh, sehingga nanti ketika jual seperti itu koperasi punya keuntungan 10 juta selama 5 tahun, berarti 1 tahun dia untung 2 juta. Ini contoh, itu dikelola secara syariah. Seperti itu boleh. Cuma nyun sewu nanti jadi nggak boleh lagi, Pak. Kalau ada dua harga itu yang nggak boleh. Makanya tenggene mriku mungkin ketentuan hanya menyediakan untuk durasi 5 tahun saja. Ojo nak 5 tahun sakmene, nak 4 tahun sakmene, nak 3 tahun sakmene. Akhirnya niku menjadi tidak syariat. Kenapa? Karena ada dua harga. Karena secara pengelolaan secara syariat itu bukan berdasarkan harga atau nilai sekarang, tetapi nilai akumulasi keseluruhannya. Niku carane. Terus terakhir dari ada wa kulli wahidin minhuma fashuha mata sya'a, dan setiap orang yang ada di dalam keanggotaan koperasi tadi boleh menghentikan ya kerjasamanya kapan saja dia mau. Niki Pak, boleh berhenti sebagai anggota kapan saja dia mau. Lupa engko pembagiannya ya apa. Lah niki kudu disepakati bareng. Wa mata-mata ahaduhuma batalat. Nak kerjasamane wong loro tok niki penak. Begitu berhenti ya wis berhenti, nanti modalnya dibagi lagi sesuai dengan proporsi yang semula. Kalau ada keuntungan ya dibagi keuntungannya, kalau ada kerugian ya dibagi kerugiannya. Ketika dia berhenti menjadi anggota di dalam kesepakatan bersama, nak wong loro tok gampang, wong telu tok ya sik gampang itu. Tapi nak wong wis akeh, dan iki sing perlu dimusyawarahkan bersama, dibuat klausul di awal kapan saja dia boleh berhenti menjadi anggota dengan beberapa konsekuensi yang disepakati bersama. Wa mata-mata, demikian juga apabila meninggal dunia atau mati salah seorang dari orang yang bersekutu di dalam koperasi tadi, maka bakolat nih Pak, maka kesepakatan menjadi berakhir. Jadi kesepakatan berakhir dengan seorang menarik diri dari anggota atau salah satu anggota meninggal dunia, maka perserikatan itu berakhir, dibuat akad baru. Niki carane ngoten. Misalkan satu orang berhenti dari anggota, ya wis dibuyarno, didom cret,
mari ngoten terus dibuat, kalau mau diteruskan berarti dibuat kesepakatan baru dengan jumlah anggota yang berkurang satu. Ini berlaku kalau seorang meninggal dunia, itu juga begitu. Niku terkait dengan kooperasi. Insyaallah nanti kita lanjutkan minggu depan beberapa dalil terkait dengan kooperasi ini. Betul, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.